Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-5. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita orang percaya, setiap kita orang Kristen, bahkan secara umum umat manusia pasti menginginkan yang namanya ketika sakit dia disembuhkan, dipulihkan. Bahkan pengobatan-pengobatan tradisional, rumah-rumah sakit yang memiliki peralatan canggih ramai dikunjungi. Karena apa? Manusia makin banyak yang mengalami sakit penyakit. Ada saja sakit penyakit yang mungkin di zaman dulu belum pernah diketahui karena alatnya tidak dapat mensensor atau mendeteksi. Namun sekarang sudah semakin canggih dan makin banyak orang yang datang untuk memperoleh kesehatan atau kesembuhan. Bahkan dalam kekristenan juga, ketika KKR, kuasa, kebangkitan, kesembuhan ilahi, KKR dalam bentuk penyembuhan ilahi, itu sering sekali dikunjungi. Karena apa? Ingin merasakan kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan dan memulihkan yang sakit. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Allah berbicara kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya yang karena tegar tengkuknya mereka harus terbuang ke Babel. Kondisi, hati, dan perasaan mereka kacau balau. Karena apa? Mereka yang tadinya punya percaya diri tinggi bahwa mereka sebagai bangsa pilihan Allah tidak mungkin dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, dan tidak mungkin mereka harus terbuang dan menjadi budak di suatu negara yang tidak pernah mereka kenal. Dan di saat itulah datang firman Tuhan menguatkan mereka agar mereka tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa keselamatan bagi umat Tuhan tetap berlaku. Kalaupun Tuhan mengizinkan mereka harus terbuang ke Babel, Tuhan punya kuasa juga untuk memulihkan mereka. Dan dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Allah berkata bahwa pada waktu itu, waktu yang nantinya Allah akan tentukan, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Ada yang mengalegorikan nats ini tidak dengan secara harafiah, tetapi ada juga yang secara harafiah. Yang mengalegorikan berkata bahwa Tuhan juga dapat mencelikkan mata orang-orang yang mata rohaninya belum terbuka untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan telinga mereka juga dibukakan untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan, memulihkan mereka. Ini secara alegori. Tetapi ada juga yang berkata ini benar secara harafiah, bahwa ada orang buta yang akan dicelikkan matanya, bahwa akan ada orang tuli yang akan dibuka pendengarannya. Dan ini digenapi dalam diri Mesias yang hadir di perjanjian baru, menggenapi apa yang telah dinubuatkan pada zaman perjanjian lama atau di nabi-nabi, salah satunya adalah Yesaya. Ini kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan nyata menyembuhkan umatnya. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak dan membuat satu kata-kata bijak dari Nick Vujicic, seorang motivator,
Beberapa luka sembuh lebih cepat jika Anda terus bergerak memohon permohonan kepada Tuhan dalam bentuk doa, dalam bentuk mengikuti saran dokter, bahkan hal-hal yang bertujuan untuk proses penyembuhan. Lalu Nae Saraya berkata, seorang penulis, bahwa ia akan berubah dengan sendirinya hanya dengan menunggu. Ia akan sembuh dengan melakukan usaha yang keras. Ada usaha yang dilakukan, salah satunya berdoa dan berharap pada Tuhan. Lalu saya buat kata-kata seperti ini. Kuasa Tuhan melebihi batas-batas yang dipikirkan dan dijangkau oleh manusia. Kesembuhan dan pemulihan ada dari pihak Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan nantikan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup di dalam Tuhan dan datang kepada Tuhan memperoleh kesembuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.